Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka itu adalah kebanyakan para wanita. Bahkan tak hanya diancam oleh siksa api neraka, ternyata ada 10 golongan wanita yang kelak akan diusir dari dalam surga. Bahkan untuk mencium harumnya surga saja, wanita tersebut tidak diizinkan. Lantas, seperti apakah 10 golongan wanita yang tak akan diusir dari surga itu? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kita tidak sesat. Dari Imran bin Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya itu adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut inilah 10 golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di dalam neraka. Bahkan mereka tak diizinkan lagi untuk mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu dapat tercium sejauh 70 tahun jarak dalam perjalanan. Yang pertama adalah wanita yang tak pernah bersyukur atas pemberian dari suami. Hal ini sudah menjadi tabiat mayoritas dari istri yang selalu merasa kurang atas pemberian dari sang suami. Sebanyak apapun pemberian dari suami, istri selalu saja merasa kurang sampai lupa mensyukurinya. Sifat yang telah nampak biasanya sering dialami oleh kaum Hawa ini. Ternyata hal ini sudah menjadi penyebab mereka diusir dari surga, lalu menjadi bahan bakar api neraka. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar saat Idul Adha dan Idul Fitri, lalu melewati para wanita tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku sudah diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan kalian." Lalu para wanita itu bertanya, "Mengapa harus demikian, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Kalian sering mengumpat dan sering mengingkari pemberian dari suami. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengakhlakkan laki-laki yang cerdas." Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, wanita yang suka mengumpat dan mengadu domba. Sebagaimana dari hadis tersebut, mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang telah menyebabkan wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan kaum pria, kaum Hawa banyak memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada suatu keburukan. Selain mengumpat, sifat yang gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita, meski ancamannya itu adalah neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga bagi orang yang suka namimah atau adu domba." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita notabene yang gemar mengobrol, berbincang, bergosip atau ghibah sudah seringkali terjatuh pada kata-kata yang suka menjelek-jelekan pada orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa yang sederhana.
Bahkan para wanita yang demikian itu dapat diusir dari surga karenanya. Ketiga, istri yang telah menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas. Dari Thauban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium harumnya surga. Dari hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan suatu perceraian, mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan selalu mementingkan hatinya ketimbang akalnya. Namun jika dia memahami hadis tersebut, maka seorang muslimah pastinya mau untuk berhati-hati agar ucapannya itu tak mau mendahului perasaannya. Yang keempat adalah wanita yang berpakaian ketat dan tipis. Ada 3 golongan wanita berikutnya sudah dirangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengannya ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka jalan berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium harumnya surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sejauh ini. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwasanya wanita yang berpakaian namun telanjang telah memiliki beberapa tafsir, yaitu wanita yang selalu mendapatkan nikmat namun enggan untuk bersyukur kepadanya. Wanita yang berpakaian tipis hingga tampak warna kulitnya. Wanita yang menutupi sebagian dari tubuhnya namun membuka sebagian tubuh dari yang lain. Lalu yang kelima, wanita yang memakai wewangian dan berjalan berlenggak-lenggok. Dari hadis di atas juga disebutkan bagi para wanita yang berjalan berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Bahkan Imam An-Nawawi sudah menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah wanita yang tidak taat kepada Allah Ta'ala dan mengajarkan hal yang tercela. Kedua, wanita yang bergaya dan berlenggak-lenggok layaknya wanita nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan kepalanya. Yang keenam adalah wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Hal ini sebagaimana hadis yang di atas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan wanita yang tak akan masuk surga bahkan tak diizinkan untuk mencium harumnya ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta yang miring. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, wanita tersebut telah memperbesar kepala dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebagian seorang muslimah yang berhijab saat ini juga melakukan gaya seperti punuk unta. Di balik jilbabnya bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta yang miring. Meski dibalut, jilbab tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri wanita yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada yang ke-7. 7. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya kandungnya sendiri, maka ia tak akan mencium harumnya surga. Padahal bau surga itu sudah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Pada saat ini sudah cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandungnya sendiri. Bahkan si anak tak pernah tahu siapa ayah kandungnya sendiri, lalu mengakui keturunan ayah tirinya. Pada kasus lain, anak hasil perzinaan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat Islam, ia bukanlah keturunan dari ayah tersebut meski darah sang ayah mengalir padanya. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, wanita yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Golongan wanita seperti ini jugalah yang akan diusir dari pintu surga dan tak akan bisa memasukinya, bahkan juga tak bisa mencium harumnya surga. Wanita tersebut ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Hal di atas sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Nabi SAW telah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka itu tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, istri yang tidak taat kepada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Dan seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tidak taat pada suami, maka akan mendapatkan hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Pada suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Lalu Rasulullah bersabda, "Perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Dari hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-10, wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat kelak. Yang pertama, anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Ketiga, adalah dayun atau kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Na'udzubillah. Golongan wanita yang terakhir ini adalah wanita yang berpenampilan layaknya seorang pria. Ia akan kegelapan pada hari kiamat kelak dan tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rob yang agung. Na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga tidak ada di antara kita yang termasuk dalam 10 golongan tersebut. Semoga kita semua dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat 10 golongan wanita penghuni neraka. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga indah-Mu. Berilah kami kenikmatan mencium bau harumnya surga yang tiada tara. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf. Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.